Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin sama ketua kelas. Ilham, pimpin doa, Ham. Oke, Bu Guru. Teman-teman semua, ayo kita berdoa ya. Ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah, Bu. Terima kasih, Ilham. Sama-sama. Nah, anak-anak, ya, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Sehat, Bu. Sehat, ya, alhamdulillah. Jadi Ibu sekarang mau presensi dulu, mengecek kehadiran kalian. Nanti yang nama-nama Ibu sebutkan, tolong bilang hadir ya. Oke. Nanda. Hadir, Bu. Nanda hadir. Ilham. Hadir, Bu. Ilham hadir. Risa. Hadir, Bu. Galuh. Hadir, Bu. Iya, baik. Hadir semua ya hari ini. Gimana sekarang udah siap belajar? Siap, Bu. Siap. Masih semangat hari ini? Siap. Biar tambah semangat, Ibu mau kita nyanyi dulu bareng-bareng. Nyanyinya lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, dipimpin sama Risa. Ibu mau Risa yang pimpin teman-temannya nyanyi ya. Ya, Bu. Risa ada? Ya, Bu. Iya. Ya. Ya, silakan Risa pimpin teman-temannya, Nak. Ayo teman-teman menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan lihat saja banyak, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Iya, terima kasih Risa. Tepuk tangan dulu sama Risa, udah berani mimpin teman-temannya nyanyi. Terima kasih Risa. sama-sama, Bu. Iya. Sekarang udah pada semangat kan ya habis nyanyi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita mulai belajar. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Hewan dan tumbuhan, Bu. Nah, Nggak tahu, pinter. nggak Hari tahu, aku ini nggak tahu. kita bakal belajar hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke materinya itu, Ibu tuh bakal ngejelasin kepada siswa-siswa Ibu tujuan dari pembelajaran kita. Pertama, siswa dapat membuat daftar pertanyaan. Kedua, siswa dapat membuat kosakata dan kalimat yang efektif. Ketiga, siswa bisa mengidentifikasikan masalah. Keempat, diskusi kelompok dapat membantu memecahkan masalah. Kelima, identifikasi karakteristik sumber daya alam. Dan keenam, menyajikan informasi. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau kalian lihat gambar yang ini nih. Ayo, lihat gambar.
Lihat gambar. Ayo, Ibu mau kalian lihat gambar. Ini bisa di next nggak? Nah, ini yang ada yang tahu nggak gambar tumbuhan apa ini? Ada yang bisa? Padi, ya pinter. Nanda, ini tuh tumbuhan padi. Ilham juga pinter, ini tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi itu memiliki beberapa kegunaan. Nah, kegunaan tumbuhan padi itu ada, Nasi. ya Untuk ini bentar. makan. Ya, ada kegunaan tanaman padi itu ada beberapa macam. Nah, kalian udah lihat kan PPT yang di share ini? Ibu mau Nanda dong baca nomor 1. 1. Ya. Biji padi atau beras sebagai bahan makanan pokok. Nah, biji padi atau beras sebagai makanan pokok. Padi itu nanti kalau udah kuning dan udah ada bijinya yang keluar, bijinya itu dinamai beras. Nah, nanti beras itu bisa diolah menjadi nasi dan menjadi bahan makanan pokok. Terus nomor 2 Ibu mau Ilham dong yang baca? 2. Jerami padi sebagai pakan ternak. Nah, jerami padi sebagai pakan ternak. Nah, nggak hanya biji padi aja yang memiliki kegunaan, jeraminya padi juga memiliki kegunaan. Salah satu contohnya itu sebagai makanan ternak. Biasanya para petani itu jerami padi itu nggak langsung dibuang, biasanya dikumpul untuk diberi pada hewan ternak mereka, kayak seperti kerbau, sapi, atau kambing. Nah, nomor 3 Ibu mau Galuh dong yang baca? Nomor 3, sekam padi dapat digunakan sebagai pupuk dan media tanam. Nah, sekam padi itu bisa kalian lihat di gambar yang sebelah sapi yang warna kuning tuh. Itu namanya sekam padi. Biasanya habis proses penggilingan padi itu nanti sekamnya diambil, bisa digunakan sebagai pupuk atau media untuk tanam. Nah, kita kan udah belajar tentang kegunaan. Nah, selanjutnya itu kita bakal belajar mengenai proses penanaman padi. Hmm. Tes. Nah, tadi udah dijelasin tentang kegunaan tanaman padi. Sekarang kita belajar mengenai proses penanaman padi. Yang pertama, petani perlu menyiapkan lahan. Ada yang tahu nggak gimana cara nyiapin lahan untuk nanam padi? Saya Dicangkul. dibajak. Ada yang dengar suara saya? Dengar. Dengar, Bu. Nah, biasanya lahan dibajak minimal 2 minggu sebelum ditanami padi. Sebelum mulai membajak, petani harus membasahi lahan dulu supaya tanah jadi lunak dan gembur. Nah, kalau zaman sekarang membajak sawah itu pakai traktor. Tapi kalau zaman dulu membajak sawah itu dilakukan dengan cangkul atau hewan ternak seperti kerbau atau sapi seperti pada gambar.
Kemudian proses kedua yaitu memilih bibit. Bibit yang digunakan adalah bibit yang unggul. Setelah bibit terpilih dilakukan persemaian. Nah, menyemai benih padi. Persemaian dilakukan di sebuah wadah yang telah disiapkan. Setelah 2 minggu, padi siap ditanam di lahan yang lebih luas. Kemudian masuk proses penanaman. Halo? Masih dengar nggak? Dengar, Bu. Pada proses penanaman ini dilakukan setelah dilakukan persemaian. Terus nanamnya itu 3-4 helai pada setiap lubang yang telah disiapkan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa nanamnya harus diberi jarak? Halo? Terapi. Masih dengar nggak? Jadi, nanam padi itu harus berjarak supaya daunnya itu bisa tumbuh sempurna. Kemudian setelah padi tertanam, yang perlu dilakukan adalah perawatan. Anak-anak, ada yang tahu gimana cara merawat lahan tanaman padi? Saya tahu, Bu. Halo? Apakah masih terdengar? Saya tahu, Bu. Halo? Halo. Nah, perawatan yang dilakukan yaitu dengan cara mengairi, memupuk, dan pengendalian hama sama gulma. Nah, seperti pada gambar yang sudah tertera itu, sebelah kiri, petani sedang melakukan pengendalian tumbuhan atau rumput liar supaya nutrisinya tidak berebut dengan tanaman padi. Kemudian yang sebelah kanan itu petani sedang memberi pupuk pada tanaman padi. Nah, sekarang masuk proses panen. Panen dilakukan setelah padi berusia 100 hari atau setelah tanaman padi menunjukkan tanda-tanda udah siap panen, yaitu tanaman udah menguning dan merunduk. Halo? Apakah masih Halo, terdengar? Bu. Hai, Bu. Masih. Oke. Si Bu. Nah, demikian proses penanaman padi yang dilakukan. Untuk jadi nasi, akan mengalami proses yang panjang lagi, Nak. Lain kali kita bahas ya. Baik, Bu. Apakah masih terdengar? Masih. Masih. Halo? Masih. Oke, sekarang bisa anak-anak mengulangi urutan proses penanaman padi yang telah Ibu sampaikan tadi? Halo? Bisa. Ayo, siapa yang bisa? Halo? Apakah masih terdengar? Masih.
Ayo coba, Nanda, sebutin urutan proses penanaman padi. Semuanya, Bu. Iya. Ayo. Yang pertama, menyiapkan ladang. Terus yang kedua, memilih bibit yang bagus. Yang ketiga, merawat. Merawat tuh dikasih air, terus dipupuk-pupuk itu. Terus yang ke apa? Oh, tadi habis sebelum merawat itu menanam yang rapi-rapi tadi. Terus yang terakhir panen. Iya, betul sekali, Nanda. Yeay. Nah, sekarang kan anak-anak udah tahu kan gimana urutan proses penanaman padi. Panjang ya, Nak, prosesnya. Untuk jadi sesuatu nasi juga harus melalui proses yang panjang juga, Nak. Nah, maka dari itu, anak-anak kalau makan harus dihabiskan ya, Nak. Baik, Bu. Ya, pinter. Baik. Baik anak-anak, suara Ibu terakses ya. Terakses, Ya. Bu. Iya, Bu. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar ya, anak-anak sudah belajar tentang tanaman, terutama tanaman padi, bagaimana proses penanaman tanaman padi dari mulai mempersiapkan lahan, pemilihan bibit, proses penanamannya bagaimana, aturan penanamannya bagaimana agar tumbuhnya bisa maksimal. Anak-anak juga sudah tahu tadi dijelaskan kalau ada perawatan tanaman padi supaya bisa tumbuh dengan baik. Ada juga proses pemanenan padi. Nah, sekarang Ibu pengen kalian belajar tempat tumbuh tanaman padi itu di mana. Kira-kira dari gambar yang sudah Ibu tampilkan pada layar ini, anak-anak tahu tidak sih tempat tumbuh tanaman padi itu di mana? Di Ada yang- tanah, di sawah, di tanah. Iya, bener banget. Itu Mbak di pinggir Taskia. air. Gimana Ilham? Di pinggir air. Oh, di pinggir air. Tadi kan kata Mbak Taskia sama Galuh itu sudah dibilang kalau misalnya padi ini tumbuhnya di sawah. Benar, padi itu tumbuhnya di sawah. Kira-kira anak-anak tahu tidak sih, sawah itu adanya di daerah yang udaranya dingin atau panas? Panas, Bu. Iya, benar. Panas. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tanaman padi, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak mengenai kenampakan alam wilayah. Nah, jadi sawah ini tuh termasuk kenampakan alam. Nah, jadi kenampakan alam itu ada dua, anak-anak. Kenampakan alam wilayah daratan dan lautan. Kalau sawah tadi termasuk kenampakan alam wilayah daratan atau lautan ya, anak-anak? Daratan. Daratan. Benar sekali. Ya. Jadi kita akan belajar tentang kenampakan alam ini, tapi sebelum kita belajar, Ibu ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Anak-anak pasti bosan kan kalau Ibu jelaskan terus, jadi Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Untuk apa sih kelompok itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang kenampakan alam. Langsung saja ya kelompoknya Ibu bagi, tidak usah berhitung. Nanti Ibu bagi anggota kelompoknya 4-5 orang. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1 itu absen 1-5, kemudian kelompok 2 6-10, dan kelompok 3 itu absen 11-15. Tugasnya apa? Sebelum belajar, Ibu ingin kelompok ini mengamati gambar. Pasti anak-anak kan senang ya melihat gambar, pemandangan yang indah. Ini Ibu sajikan gambarnya. Di gambarnya udah ada nomornya ya, anak-anak bisa lihat ya. Ya, Bu. Nah,
Kelompok 1 ini mengamati gambar nomor 1. Kelompok 2 mengamati gambar nomor 2 dan kelompok 3 mengamati gambar nomor 3. Apa yang diamati? Anak-anak boleh mengamati itu sebenarnya itu gambar apa, letaknya ada di mana. Tadi kan kita belajar lautan dan daratan. Kira-kira itu ada di lautan atau di daratan. Kemudian di pemandangan itu ada apa saja, boleh diamati sama teman-teman kelompoknya. Begitu anak-anak, apakah perintah Ibu sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati, kira-kira kurang lama atau tidak ya anak-anak? Apakah sudah Tidak. cukup? Tidak. Cukup, Ya, Bu. Cukup. Jadi sekarang diamati sama anggota kelompoknya ya teman-teman. Nanti Ibu ingin tahu bagaimana pendapat kalian tentang gambar itu. Silahkan diamati dulu Baik, ya. Halo anak-anak. Oh ya, waktunya udah habis anak-anak. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan sama apa yang kalian sudah bahas ya anak-anak. Oh iya, sebelumnya Iya, Ibu mau Bu. tanya. Baik, Bu. Dari kelompok 1, tadi kalian mengamati gambar apa? Yuk Ilham dijawab kelompok 1, perwakilan kelompok 1 yuk. Aku dari kelompok 1 mengamati gambar yang nomor 1, Bu. Di situ Iya. ada gambar pantai. Iya, pinter. Itu ada gambar pantai. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 mengamati gambar apa, Nak? Dari kelompoknya Nanda yuk, Nak. Kelompok 2 itu mengamati itu adalah foto dari atas bukit dan gunung. Di situ Iya. ada pepohonan sama rerumputan. Iya, itu kalau ada gunungnya, ada rerumputan, itu termasuk apa, Nak? Dataran apa, yuk? Dataran tinggi, di sana bisa Iya, menanam kebun stroberi. iya, benar, pinter. Lah, kalau dari kelompok 3, kelompoknya Risa mengamati apa tadi? Tadi kami mengamati gambar sawah, Bu. Sawah termasuk dataran rendah. Biasanya digunakan untuk menanam padi. Iya, pinter anak-anak Ibu. Jadi, dari nomor 1 tadi ada pantai, nomor 2 ada dataran tinggi, dan nomor 3 ada dataran rendah ya. Nah, sekarang kita bahas yuk apa yang kalian lihat tadi, ciri-cirinya apa. Dari kelompok 1 boleh dibacakan, Ham, apa ciri-ciri dari pantai yuk? Kalau ciri-ciri dari pantai, ciri-cirinya berarti kalau di pantai itu panas. Iya, terus? Terus di situ banyak itu airnya, terus banyak pohon kelapa. Iya. Dari kelompok 2 benar nggak yang disebutin Ilham tadi? Kalau pantai itu benar apa enggak kelompok 2? Benar, Bu. Iya benar. Jadi anak-anak, pantai itu adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Nah, pantai itu ada yang landai sama ada yang terjal. Kalau landai itu lurus gitu ya. Kalau terjal itu nanti dia bisa naik turun kayak gitu. Itu disebabkan apa, ayo? Lurus maksudnya gimana, Bu? Jadi dari lautan sama daratannya itu cuman lurus, jadi mereka enggak naik turun kayak gitu ya, enggak ada Rata. rata kayak gitu, bener Ilham. Nah terus Kayak pantai mana ya? ya terus dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Siapa yang pernah ke pantai? Saya. Nah Anda lainnya nggak pernah ke pantai? Nggak pernah Bu. itu. Nggak pernah. Masa nggak pernah? Kalau main di pantai hati-hati ya, Nak. Ayo coba sebutin contoh pantai di daerah kalian apa aja. Pantai Parangtritis. Iya. Terus pantai apa lagi? Pantai Depok.
Iya. Panjang. Pantai Kute. Ilham jauh banget. Pantai Kuta kan ada di Bali. Kalian pinter-pinter ya. Oh iya, contoh pantai yang landai tadi itu di Pantai Parangtritis. Nah, itu kan rata karena antara lautan sama daratan itu kan tingginya sama. Itu ya, Nanda. Oh iya, Bu. Kalau yang terjal tuh berarti nggak bisa di tempat wisata atau gimana? Bisa, contohnya Pantai Depok. Jadi antara lautan dan daratan itu lebih tinggi daratannya, kayak gitu, Nak. Oh, Ya, udah ngerti ya. Yuk, yang kedua, kelompok dua, kelompoknya Nanda bisa disebutin. Apa itu dataran tinggi? dataran tinggi itu tempatnya tinggi, terus dingin. Contohnya pegunungan Gunung Kidul, terus Gunung Merapi. Iya. Kelompoknya Risa benar apa salah yang disebutin kelompoknya Nanda tadi? Betul, Bu. Iya, benar. Jadi dataran tinggi itu wilayah daratan yang sangat luas dan ketinggiannya di atas 200 meter dari permukaan laut. Jadi dia tinggi, anak-anak. Nah, contohnya itu misalnya benar yang disebutin Nanda tadi, Gunung Kidul itu tinggi, itu terus Gunung Merapi itu benar ya. Nah, apa itu? Nah, dataran tinggi itu cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman di perkebunannya itu buat nanam cengkeh, teh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kayak gitu ya. Terus, yang kelompok ketiga, kelompoknya Risa. Apa itu dataran rendah, Nak? Dataran rendah itu dataran yang di daerah kita, Bu, yang landai. Iya, benar. Jadi dataran rendah itu daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 0 sampai 200 meter di atas permukaan. 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut ya. Nah, contohnya di peta itu tuh warnanya itu hijau itu loh, Nak. Jadi kalau di peta warnanya hijau itu namanya dataran rendah. Terus dataran rendah itu dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Jadi selama ini kita tinggal di mana, anak-anak? Di dataran rendah. Ini. Iya, benar, di dataran rendah. Berarti dataran rendah itu panas ya, anak-anak? Panas, Bu. Iya. Ya, Panas. anak-anak ibu pintar semua. Iya, Nanda apa? Enggak kok, Bu. Oh, enggak. Kirain tadi mau tanya. Ya, anak-anak ibu pintar semua, tepuk tangan. Yeay. Nah, anak-anak, kegiatan belajar kita sudah selesai. Nah, tadi udah membahas dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Atau masih bingung? Atau sudah jelas semua? Saya sudah jelas, Bu. Wah, hebat-hebat ini anak-anak ibu. Nah, kalau sudah jelas, ibu mau tanya sama Mbak Risa coba. Pantai itu apa ya, Mbak Risa? Pantai itu batas antara daratan dengan lautan. Nah, ya betul. Pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, terus sekarang coba Mbak Nanda. Mbak Nanda, dataran rendah itu apa ya? Dataran rendah itu permukaan nggak tahu, Bu. Takut. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dataran rendah itu permukaan bumi yang tingginya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kayak tempat tinggal kita. Nah, terus sekarang yang terakhir nih mau tanya sama Mas Ilham. Nah, Mas Ilham, dataran tinggi itu apa ya? Kalau dataran tinggi berarti yang lebih dari 200 meter, Bu Guru. Biasanya di gunung, di bukit, yang Iya, tinggi-tinggi. betul.
dataran tinggi itu permukaan bumi yang tingginya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya buat perkebunan juga kan, buat wisata juga. Nah, ternyata udah hebat semua ya, siswa-siswa Ibu. Nah, biar semakin hebat, Ibu mau memberi beberapa tugas buat anak-anak Ibu. Nah, tugas yang pertama itu anak-anak Ibu minta untuk membuat 3 pertanyaan tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Misalnya, bagaimana jika tanaman tidak disiram. Nah, seperti itu misalnya apa yang akan terjadi jika tanaman tidak disiram. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi anak-anak Ibu minta untuk membuat 3 pertanyaan. Nah, tugas yang kedua itu anak-anak Ibu minta untuk mengerjakan 5 soal yang akan Ibu kirimkan nanti di grup WA ya. Nanti tugas-tugas itu dikirimkan ke Ibu ke WA pribadi ya. Maksimal jam 12 malam ya mengirimnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini ditanyakan lagi? Iya, Bu. Sudah jelas. Tidak. Bagus, pinter-pinter semua. Tanamannya bebas atau apa, Bu? Bebas. Pertanyaannya juga bebas. Ya, bikin pertanyaan. Bebas juga. Nah, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Terus tentang bilangan bulat, terus yang terakhir tentang kolase. Nah, menarik-menarik kan selanjutnya. Terus untuk sekian pembelajaran hari ini, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu minta Mbak Nanda untuk memimpin berdoa teman-temannya. Yuk Mbak Nanda dipimpin berdoa. Saya kan bukan ketua kelas, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Masuk ketua kelas terus. Anda nggak Siap bisa gitu. ya. Jangan gitu. Ayo Mbak Nanda yuk. Siap di tempat. Mari teman-teman berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Nanda sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, selalu memakai masker saat keluar rumah, dan jangan lupa untuk olahraga ya anak-anak. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Guru, dadah teman-teman. Salim. Aduh, otak.